Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan saya Nelly Wahyuni, guru UPT SMP Negeri 4 Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, maka kali ini saya akan melakukan aksi nyata berupa berbagi ilmu terkait pemahaman merdeka belajar. Topik yang saya pelajari adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul yang saya pelajari di Merdeka Belajar. Pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, kita masuk ke modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di modul ini kita dituntut untuk bisa merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik dan memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa kita di masa depan. Nah, 3 poin penting yang harus kita pahami adalah: pertama, mengenali diri dan peran saya sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya sangatlah penting untuk bisa mengenal kekuatan dan kelemahan diri sebagai pendidik. Demikian pula dengan peran kita sebagai pendidik yang dituntut untuk terus belajar agar bisa mengantarkan murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian, yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Ki Hajar Dewantara mengatakan, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Oleh karena itu, seorang pendidik haruslah senantiasa memperbaharui ilmu, menyiapkan hal-hal baru yang akan disampaikan kepada murid, sehingga kehadirannya akan selalu dinanti. Peran guru memang sangatlah besar, karena apapun yang kita sajikan akan senantiasa teringat dalam memori murid dan akan terbawa sampai mereka dewasa. Dan yang ketiga adalah ingin menjadi guru seperti apa saya. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter pikiran atau intelek dan tubuh anak. Seorang guru atau pendidik haruslah bersikap adaptif terhadap setiap perubahan yang terjadi, karena senantiasa belajar untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki supaya bisa mengantarkan murid-murid kita meraih cita-cita. Tugas guru bukan sekedar memberikan materi, tetapi harus menjadi figur yang diidolakan oleh murid, baik dari cara bertutur kata, bersikap, dan bertingkah laku. Bapak Ibu guru hebat, kita lanjut ke modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Di modul kedua ini ada 3 hal yang saya pelajari, yaitu pertama, mendidik dan menyeluruh. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pengajaran adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir dan batin. Pendidikan bukan hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan pada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Kemudian yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Metode pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dikenal dengan sistem Among, yang lebih populer dengan slogan Ingarso Suntulodo, seorang guru haruslah menjadi teladan. Immadyo Mangunkarso, seorang guru harus mampu membangkitkan semangat murid-muridnya. Dan Tuturi Handayani, seorang guru harus memberikan dorongan dan menjadikan murid-murid menjadi orang yang mandiri dan tumbuh serta berkembang dengan maksimal. Dan yang ketiga adalah menjadi manusia secara utuh. Prinsip dasar untuk mencapai tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia seutuhnya,
dan menjadi tugas seorang pendidik untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan cara mengetahui dan memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid-muridnya agar bisa mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Kita lanjut ke modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada dua hal yang saya pelajari di modul ketiga ini. Pertama, kodrat murid, yang kedua, asas trikon. Untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimal kepada peserta didik atau murid, maka guru harus memahami dan menyelaraskan antara tiga kodrat, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kemudian yang kedua adalah asas trikon. Asas trikon terbagi atas tiga. Pertama, kontinu, yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua, konvergen. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai dan identitas bangsa masing-masing. Dan yang ketiga adalah konsentris. Pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Bapak Ibu guru hebat, kita lanjut ke modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau efektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Kemudian yang kedua, kita mempelajari tentang teori konvergensi, yaitu transformasi pendidikan yang mengarahkan murid agar dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Nah, Bapak Ibu guru hebat, kita lanjut dan kita sampai ke modul yang kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Fungsi pendidikan yang sesungguhnya adalah ketika pendidik mampu menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak boleh berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi yang dimiliki murid, karena setiap murid memiliki kodrat atau kekuatan serta potensi yang berbeda-beda. Demikian pembahasan saya di topik yang pertama. Dan sebelum saya akhiri, saya minta kepada Bapak Ibu semua untuk mengisi link umpan balik mengenai pemahaman dan langkah apa yang Bapak ingin lakukan setelah mendengarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.